Serangan mendadak kembali mengguncang kawasan Timur Tengah, kali ini dengan efek yang mengguncang hingga ke jantung pertahanan laut Israel. Pada dini hari waktu setempat, rudal-rudal jarak jauh milik Iran meluncur dan menghantam sebuah fasilitas militer Israel yang menjadi markas utama Shayetet 13, pasukan elit Angkatan Laut IDF yang dikenal dengan julukan Navy Seals-nya Israel. Dalam serangan dahsyat tersebut, tercatat 1.000 anggota aktif Shayetet 13 tewas seketika, menjadikan ini sebagai salah satu tragedi militer paling mematikan dalam sejarah negara tersebut. Fasilitas yang menjadi target bukanlah sekadar pangkalan militer biasa. Disinilah Shayetet 13 menempatkan pusat pelatihan rahasia, persenjataan laut canggih, hingga pusat komando operasional mereka di Mediterania. Rudal-rudal yang menghantam barak tersebut, menurut sejumlah pengamat militer, menyasar dengan presisi seperti mantan pacar yang tahu semua kelemahanmu. Bangunan utama luluh lantak, ledakan menyebabkan kebakaran besar yang memusnahkan peralatan dan sistem komunikasi, sementara tubuh-tubuh pasukan elit ditemukan berserakan, banyak yang hangus tanpa bisa dikenali, akan menyiratkan bahwa serangan ini hanyalah fase pengantar. Shayetet 13, yang selama ini dikenal suka bermain kucing-kucingan di laut dan menyelinap ke perairan lawan, kali ini malah disergap kayak maling ayam pulang kondangan. Sementara itu, rakyat Israel yang mulai lelah dengan rangkaian perang panjang, kini menatap nasib negara mereka dengan kecemasan. Mereka bukan hanya khawatir akan serangan lanjutan, tapi juga mempertanyakan, bagaimana bisa pasukan elit sekelas Shayetet 13 tak memiliki sistem perlindungan rudal yang memadai? Bukankah mereka dilatih untuk mengantisipasi serangan darat, laut, dan udara? Atau mungkin terlalu percaya pada teknologi Iron Dome yang sekarang lebih sibuk jadi meme di Twitter daripada mencegat rudal? Pemerintah Israel masih enggan mengakui jumlah korban secara terbuka, namun sejumlah video yang bocor memperlihatkan evakuasi dalam kondisi kacau. Terlihat ambulans dan helikopter militer mengevakuasi tubuh-tubuh korban yang sudah tak bernyawa, sementara para komandan yang selamat hanya bisa menatap kosong reruntuhan markas kebanggaan mereka. Untuk pasukan sekelas Shayetet 13, yang katanya bisa menyusup kemanapun tanpa ketahuan, mereka benar-benar nggak nyangka bisa disusupi rudal ukuran kulkas dari langit. Dalam dunia militer, kehancuran markas seperti ini bukan cuma soal nyawa yang hilang, tapi juga simbol kehancuran moral dan kepercayaan terhadap pertahanan nasional. Bahkan beberapa pejabat militer dari Tel Aviv disebut mengalami panic briefing. Rapat darurat yang diwarnai lempar-lemparan dokumen, saling tuding, dan Zoom call yang diputus tiba-tiba karena nggak kuat lihat data korban. Ya wajar sih, siapa juga yang kuat lihat grafik menurun drastis, kecuali mungkin CEO startup. Iran sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi, namun akun Telegram dan media pro-Iran ramai menyebut bahwa serangan tersebut adalah pesan awal untuk setiap pelanggaran garis merah Iran. Komandan Garda Revolusi Iran B, beberapa jam setelah ledakan besar menghancurkan barak Shayetet 13, pertanyaan paling besar yang menggema di ruang-ruang militer dan politik Israel bukan lagi siapa yang menyerang, melainkan bagaimana ini bisa terjadi. Sumber-sumber internal dari kalangan intelijen menyebutkan bahwa sistem radar Israel yang selama ini diklaim sebagai salah satu paling canggih di kawasan sepenuhnya gagal mendeteksi kedatangan rudal-rudal Iran. Radar pertahanan pesisir milik IDF sama sekali tidak memberikan peringatan dini. Tak ada siren, tak ada perintah evakuasi. Rudal datang seperti mantan yang tiba-tiba minta balikan sambil bawa masalah baru. Cepat, diam-diam, dan bikin trauma berkepanjangan. Sistem yang seharusnya menjadi garis pertama pertahanan ternyata lumpuh. Diketahui bahwa pada jam-jam krusial itu, sistem radar pertahanan laut tengah dalam proses maintenance software. Ya, betul. Pada saat ketegangan regional memuncak, sistem keamanan rudal Israel malah diupdate. Kayak orang install Windows waktu mau presentasi skripsi. Akibatnya sistem radar tidak aktif dalam kapasitas penuh, dan operator tidak memiliki akses real-time untuk mendeteksi objek yang mendekat dari arah timur. Lebih ironis lagi, data internal menunjukkan bahwa rudal Iran yang digunakan bukanlah generasi terbaru dengan teknologi siluman. Rudal tersebut justru tergolong konvensional, bisa terdeteksi oleh radar biasa. Namun karena radar utama buta dan unit pendukung berada dalam mode pasif, rudal-rudal itu masuk seolah-olah lewat pintu belakang rumah yang lupa dikunci.